Selamat datang di 100 hari berdoa. Gereja masih Advent hari yang ke-7 seluruh dunia. Kita telah masuk ke hari yang ke-19, Selasa 14 April 2020, yang berjudul Memandang kepada Yesus. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Mazmur 5 ayat yang ketiga. Saudaraku, arahkanlah seluruh kekuatanmu untuk memandang ke atas, bukan melihat ke bawah kepada kesulitan-kesulitanmu. Maka engkau tidak akan lemah di sepanjang jalan. Engkau akan segera melihat Yesus di balik awan, mengulurkan tangannya untuk menolongmu. Dan engkau perlu lakukan hanyalah menyerahkan tanganmu kepadanya dengan iman yang sederhana dan membiarkannya menuntunmu. Dan saat engkau menjadi percaya melalui iman di dalam Yesus, engkau akan menjadi berpengharapan. Terang yang bercahaya dari salib Golgota akan menyatakan kepadamu bagaimana Tuhan memandang jiwa. Dan dengan menghargai Tuhan yang telah melihat engkau, maka engkau akan berusaha untuk memancarkan terang kepada dunia. Suatu nama yang menjadi mulia di antara manusia bagaikan ditulis di atas pasir, tetapi suatu karakter yang tidak bercela akan bertahan sampai seluruh kekekalan. Mari tanyakan di dalam hati kita masing-masing, apakah hal pertama yang Anda lakukan setiap pagi? Apakah Anda melihat berita atau email atau media sosial Anda? Apakah saat Anda bangun, Anda langsung memikirkan semua masalah-masalah Anda? Atau apakah Anda memandang kepada Yesus? Saat Anda memasuki hari ini, buatlah sebuah komitmen baru untuk memandang kepada Yesus. Gantinya melihat ujian-ujian hidup Anda. Pandanglah kepada Yesus untuk memperoleh harapan, gantinya melihat dunia sekuler untuk memperoleh kekuatan. Saudaraku, ada sebuah kabar baik. Dalam waktu 30 hari terakhir, lebih dari 100.000 bahan telah diunduh dari www.revivalandreformation.org. Kita memuji Tuhan karena banyak orang yang menyadari kebutuhan rohani mereka dan berusaha untuk bertumbuh dalam perjalanan mereka bersama Tuhan. Kita juga memuji Tuhan atas ribuan kelompok doa yang terbentuk di seluruh dunia sebagai hasil dari krisis COVID ini. Kita akan masuk ke dalam pokok doa. Yang pertama, berdoalah untuk para anggota jemaat di seluruh Jerman, Perancis, Spanyol, Italia, dan Belgia. Tempat-tempat ini adalah zona merah yang masih bergumul untuk membatasi penyebaran virus. Berdoalah memohon pemulihan bagi orang-orang yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Berdoalah untuk para anggota gereja di seluruh Timur Tengah, terutama di Iran dan Israel. Berdoalah bagi orang-orang yang tinggal di tempat yang sangat sempit, dengan hanya sedikit udara segar dan tidak dapat bergerak badan. Berdoalah untuk kenalan-kenalan kita yang belum mengenal Yesus. Berdoalah, meminta cara-cara untuk membagikan harapan kepada mereka. Mungkin melalui penginjilan lewat telepon genggam, atau dengan sumber-sumber lainnya yang dapat membantu kita. Berdoalah untuk orang-orang di gereja Anda sendiri, atau komunitas Anda sendiri yang sedang berjuang melawan COVID-19. Berdoalah meminta tangan penyembuhan Tuhan diberikan atas mereka semua. Berdoalah agar kita dapat menjadi para penata layan yang setia dengan mengembalikan persepuluhan kita. Walaupun di dalam masa-masa yang sulit, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang menghormati Tuhan akan dihormati Tuhan. Saudaraku, pada saat ini kita akan masuk dalam persekutuan doa. Fokuskanlah diri kita kepada Tuhan dan percayalah Dia akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Nya. Kita satu di dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk hari-hari yang telah kami jalani, untuk suka dan duka yang sudah kami lewati.
Kami tahu ya Tuhan, itu semua hanya karena kasih-Mu pada kami ya Tuhan. Ampunilah kami Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, sehingga kami dapat layak Tuhan untuk meminta di hadapan. Tuhan, sediakanlah telinga-Mu untuk dapat mendengarkan kami ya Tuhan, dan jawablah doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk anggota-anggota kami yang ada di Jerman, Prancis, Spanyol, Italia, dan Belgia. Tempat-tempat di mana sangat banyak orang yang menjadi korban ya Tuhan. Tuhan, pulihkanlah, sembuhkanlah ya Tuhan mereka yang sakit. Sembuhkanlah dan hiburkanlah juga Tuhan orang-orang yang telah kehilangan, agar mereka dapat terus memandang kepadamu ya Tuhan. Juga berdoa bagi anggota-anggota gereja kami di Timur Tengah, terutama di Iran dan Israel. Tuhan juga tolong kuatkan dan teguhkanlah iman mereka, dan sembuhkanlah mereka juga Tuhan dari sakit penyakit mereka ya Tuhan. Juga berdoa bagi anggota-anggota kami yang tinggal di tempat-tempat yang sempit, di mana tidak ada sinar matahari dan udara segar. Tuhan, berikanlah kesehatan kepada mereka. Kuatkanlah mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum dapat mengenal Kristus. Tuhan, tunjukkanlah jalan kepada kami, apa yang harus kami lakukan Tuhan untuk dapat memberikan mereka pengharapan. Berikanlah hikmat kepada kami Tuhan, untuk dapat terus membagikan tentang Engkau kepada mereka ya Tuhan. Juga berdoa ya Tuhan, bagi anggota-anggota gereja kami, kelompok-kelompok kecil kami, teman-teman kami ya Tuhan yang sedang berjuang melawan COVID-19 ini. Tuhan, berikanlah kesembuhan kepada kami. Berikanlah kami kesehatan ya Tuhan. Karena kami tahu kami tidak mampu tanpa Engkau ya Tuhan. Berdoa juga agar kami dapat menjadi penata layanan yang setia ya Tuhan, di mana kami dapat mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milik-Mu. Biarlah kami dapat terus bergumul ya Tuhan, dan menjadi setia di masa-masa yang sukar ini ya Allah. Tuhan, demikianlah doa kami. Jauh daripada sempurna, kiranya Engkau menyempurnakan ya Tuhan doa kami. Kami telah berdoa dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan 100 hari berdoa kita pada hari ini. Teruslah berdoa saudara, dan Tuhan